Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Safal Jamil Al-Azka. Saya dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Program Studi Manajemen Dakwah kelas 1C dengan nomor NIM 12513200069. Di video kali ini saya ingin sedikit bercerita mengenai pengalaman saya yang sudah menyelesaikan tugas UAS mata kuliah pengantar ilmu komunikasi yang diampu oleh Bapak dosen kita, Bapak Fahrudin Jayadi. Beliau memberikan 3 poin. Saya mengambil poin yang pertama adalah bangun malam, melaksanakan sholat tahajud. Poin yang kedua, saya mendoakan orang tua. Dan poin yang ketiga adalah membaca ayat suci Al-Quran. Nah, ada nggak sih kendala ataupun halangan keluh kesah ketika saya melaksanakan challenge tersebut selama 10 hari? Betul, semua kegiatan yang saya lakukan selama 10 hari itu memiliki kendala. Tapi sebelumnya kita bahas dulu apa pentingnya dari ketiga poin tersebut. 3 poin ini memang sangat beruntung bagi saya. Poin yang pertama yaitu mengambil sholat tahajud, dimana sebelumnya memang sangat berat ya. Ketika bangun malam pada pukul 4 4 dini hari itu memang berat, tapi karena ada perubahan ataupun proses, jadi saya memulai pada pukul 2.30. Nah, ketika itu saya merasakan kenikmatan ataupun kenyamanan, ketentraman ketika saya berdoa. Karena apa? Sebuah hadis mengatakan ketika kita berdoa di sepertiga malam, insya Allah para malaikat turun dan mendoakan apa yang sudah kita niatkan. Jadi dimana doa yang tidak dikabulkan adalah doa yang ketika kita melaksanakan di sepertiga malam. Nah, lanjut kita ke poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu saya mendoakan orang tua. Salah satu hadis mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Artinya surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Jadi apa sulitnya sih kita mendoakan orang tua satu hari minimal 5 kali aja dalam 5 waktu. Yaitu gampang, hanya mengucapkan Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena apa? Itu adalah salah satu bentuk kita, bentuk bakti dan taat kepada orang tua. Kita bisa mengingat jasa orang tua yang sudah mengandung, melahirkan, merawat kita sampai sebesar ini. Jadi kita sangat dianjurkan untuk mendoakan orang tua. Kita lanjut ke poin yang ketiga yaitu membaca ayat suci Al-Quran. Membaca ayat suci Al-Quran ini adalah salah satu bentuk kita mendapatkan ketenangan. Karena apa? Ada 3 ketenangan diri ketika kita sedang emosi. Yang pertama itu mengambil air wudhu, yang kedua melaksanakan sholat, yang ketiga membaca Al-Quran. Nah, yang ketiga membaca Al-Quran ini adalah agar hati kita tenang dan menanamkan jiwa kita tentang Al-Quran. Di zaman ini sudah punah, dimana para remaja, para mahasiswa, para semuanya lah itu jauh dari yang namanya Al-Quran. Padahal Al-Quran itu nanti di hari akhir akan menjadi syafaat kita, penolong kita. Al-Quran itu adalah sebuah bentuk pedoman kita atau pandangan kita untuk menuju akhirat. Jadi bahasanya dunia ada, akhirat pun ada, seimbang. Jadi kalau kita mengejar akhirat, insya Allah dunia ikut. Tapi kalau dunia nggak ikut, kalau kita mengejar dunia, akhirat tidak akan ikut. Karena apa? Ada sebuah hadis juga mengatakan si junul mukminin wa jannatul kafirin. Ad-dunya si junul mukminin. Untuk orang mukmin itu dunia sebagai penjara. Tapi kalau untuk orang non muslim itu adalah dunia sebagai surga. Jadi perbedaannya seperti itu. Jadi menurut saya ketiga poin tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan saya. Semoga saya kedepannya juga bisa berubah. Dan tadi kan saya sudah bilang apa sih kendalanya. Oke, baik, saya melaksanakan challenge tersebut selama 10 hari itu. Dalam waktu 3 hari itu saya berjalan dengan lancar. Tiba-tiba di pertengahan hari, yaitu di pertengahan hari seperti hari kelima itu saya memiliki gangguan ataupun halangan seperti saya sedang sakit yang diharuskan saya tidak bisa ataupun meninggalkan 1 poin tersebut dikarenakan ya kondisi saya kurang membaik. Saya diharuskan ke rumah sakit untuk check up keadaan kesehatan. Jadi dikarenakan saya mengalami
kekurangan ataupun ketinggalan satu poin, jadi saya harus mengulang dari awal. Tapi itu bukan menjadi salah satu saya bentuk untuk putus asa, akan tetapi itu menjadi motivasi dan saya makin berkembang dan saya makin memotivasi diri sendiri. Karena apa? Sebuah perjalanan untuk menuju perubahan itu adalah salah satu bentuk yang paling baik untuk menuju tujuan. Jadi bahasanya itu kayak kita pernah mendengarkan kan, Allah tidak akan merubah dirinya ketika dirinya juga tidak akan merubah. Maksudnya kita ingin berbuat baik tapi kita tidak melakukan dari hal-hal yang kecil. Nah, jadi lakukanlah kegiatan yang baik meskipun itu kecil, karena sebuah kebaikan seperti biji zaroh itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi poin pentingnya ketika saya melaksanakan itu adalah salah satu bentuk kenikmatan. Jadi mungkin itu saja kesimpulan dari saya melaksanakan 10 hari challenge UAS mata kuliah ilmu komunikasi. Sekian dari saya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.